Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbel Pak Su. Pada video kali ini, Pak Su akan menjelaskan tentang soal-soal SNBT 2024. Oke, tepatnya pada kategori pengetahuan kuantitatif. Ikuti terus videonya ya, agar adik-adik dapat menambah wawasan adik-adik tentang soal-soal SNBT 2024. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Jika jumlah 10 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 110 dan jumlah dua suku berturut-turut berikutnya adalah min 2, maka jumlah dua suku pertama deret itu adalah A42, B40, C38, D36, E20. Soal nomor 1 tadi itu tentang materi deret aritmatika. Kita tahu di deret aritmatika ada rumus suku Kn dan ada rumus jumlah n suku pertama. Jadi kalau rumus suku Kn itu rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Kemudian kalau jumlah N suku pertama itu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 B. Oke. Di soal tadi, jumlah 10 suku pertama itu sama dengan 110. Berarti itu adalah Sn. Berarti S10 sama dengan, kita pakai ini. Kita pakai rumus Sn, S10 berarti N-nya kita ganti dengan 10. Berarti 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 per 2A ditambah N kurang 1 berarti 10 dikurang 1 kali B. Oke, sama dengan 110. Kemudian, 10 dibagi 2 itu 5. 5 dikali 2A tambah 10 kurang 1 itu 9. 9B sama dengan 110. Maka 2A tambah 9B itu sama dengan 110 dibagi 5. Berarti 22. Oke, ini persamaan yang pertama. Kemudian, di soal juga diketahui, ini pernyataan yang pertama. Di pernyataan yang kedua, jumlah dua suku berikutnya itu adalah min 2. Kalau ini jumlah 10 suku pertama, berarti jumlah kedua suku berikutnya adalah suku ke-11 dan suku ke-12. Berarti U11 ditambah U12 itu sama dengan min 2. Oke? Berarti ini memakai rumus suku Kn. Berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Berarti kalau U11, N-nya kita ganti dengan 11. Berarti A ditambah 11 kurang 1, 10B. Oke, inilah yang U11. Ditambah U12, berarti A ditambah 12 kurang 1, 11B. Sama dengan min 2. Oke, sehingga A ditambah A itu 2A, 10B tambah 11B ditambah 21B sama dengan min 2. Oke, ini persamaan yang nomor 2. Oke, selanjutnya persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Berarti 2A tambah 9B sama dengan 22. Terus 2A tambah 21B sama dengan min 2. Kita mau menghilangkan A berarti kita kurangi. 2A kurang 2A itu habis. 9 dikurang 21B. 9B dikurang 21B berarti min 12B. 22 dikurang min 2 berarti 22 ditambah 2 berarti 24. Sehingga B sama dengan 24 dibagi min 12 berarti min 2. Oke, setelah B-nya sudah dapat, kita cari A. Kita masukkan ke salah satu dari persamaan ini. Misalkan 2A tambah 9B sama dengan 22.
Berarti 2A ditambah 9 kali min 2 tambah 22. Oke. 2A ditambah 9 kali min 2 itu min 18 sama dengan 22. Oke. Berarti 2A sama dengan min 18 kita pindahin ke kanan jadi 22 tambah 18. Berarti 2A sama dengan 22 tambah 18 itu 40. Berarti A-nya 20. Oke, pertanyaannya adalah berapa jumlah dua suku pertama? Oke, kita tahu dua suku pertama itu ada U1 dan U2. Berarti U1 ditambah U2. U1 itu sama dengan A, kemudian U2 itu A tambah B. Sehingga jawabannya 2A tambah B. A-nya itu 20, B-nya itu min 2. Berarti 2 kali 20 dikurang 2. 2 kali 20 itu 40. 40 dikurang 2 berarti 38. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1 adalah 38. Oke, untuk soal yang nomor 2, dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9, dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Maka banyak bilangan tersebut yang kurang dari 400 adalah A6, B10, C12, D14, E16. Oke, untuk menjawab soal ini kita menggunakan konsep aturan perkalian pada materi aturan pencacahan. Oke, dari bilangan 3, 5, 6, 7, dan 9 akan dibuat bilangan 3 angka yang kurang dari 400. Oke, berarti ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Dari angka yang 5 buah ini, yang boleh adalah angka 3 sendiri. Oke, karena kalau sampai kita pakai angka 5 di ratusannya, itu dia lebih dari 400. Berarti di kotak ratusan, angka yang bisa hanyalah angka 3. Berarti ada satu angka. Oke. Kemudian untuk di puluhan berarti semuanya itu boleh untuk menempati angka puluhan. Tapi karena dia angka yang berbeda, berarti jika angka 3 udah ada di ratusan, maka di puluhan nggak boleh lagi ada angka 3. Berarti ada satu angka yang nggak boleh. Berarti ada 4 angka yang boleh untuk puluhan. Kemudian jika satu angka juga udah terpakai di puluhan, berarti di satuan hanya boleh ada 3 angka lagi. Sehingga di satuan ada 3. Oke, maka hasilnya adalah 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah C, 12. Oke, soal yang ketiga. Jika 27 pangkat M sama dengan 64, maka 3 pangkat M ditambah 2 ditambah dengan 9 dipangkatkan M adalah A24, B27, C52, D81, E64. Oke, untuk menjawab soal ini adalah materi tentang persamaan eksponen. Kita buatkan basis dari 27 dan 64 menjadi basis yang paling kecil. Sehingga nanti supaya kita dapat menemukan hasilnya, nanti ada konsep misalnya A pangkat M sama dengan B pangkat M. Oke. Jika A pangkat M sama dengan B pangkat M, maka nilai A sama dengan B. Berarti 27 pangkat M kita rubah menjadi agar pangkat dari 27 pangkat M sama dengan pangkat dari 64. Oke. 27 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan M. Kemudian 64 itu bisa kita rubah menjadi 4. Agar pangkatnya sama berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. Oke. 3 pangkat 3 dipangkatkan M itu memakai sifat perpangkatan.
Jadi A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dipangkatkan M. Sehingga 3 pangkat 3 dipangkatkan M bisa kita rubah menjadi 3 pangkat M dipangkatkan 3. Sama dengan 4 pangkat 3. Oke. Sekarang pangkatnya sudah sama. Oke. Ini pangkat 3, ini juga pangkat 3. Sehingga apabila pangkatnya udah sama, maka basis kiri sama dengan basis kanan. Berarti 3 pangkat M itu sama dengan 4. Oke, setelah mendapatkan ini, baru kita menjabarkan 3 pangkat M ditambah 2. Oke, kita tahu sifat bilangan berpangkat jika A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau basisnya sama, suatu bilangan berpangkat yang basisnya sama, kalau dikalikan, berarti pangkatnya kita jumlahin. Berarti untuk 3 pangkat M ditambah 2, kita jabarkan dari kanan ke kiri. Sehingga 3 dipangkatkan M tambah 2 itu berubah menjadi 3 pangkat M dikali 3 pangkat 2. Ditambah 9 pangkat M itu 9 itu 3 pangkat 2 dipangkatkan M. Oke. Sehingga ini 3 pangkat M dikali 9 ditambah 3 pangkat 2 kali M itu memakai konsep ini bisa kita rubah menjadi 3 pangkat M dipangkatkan 2. Oke. Sekarang kita masukkan nilai 3 pangkat M sama dengan 4. Berarti 3 pangkat M sama dengan 4 kali 9 ditambah 3 pangkat M berarti 4 pangkat 2. 4 kali 9 itu 36. 4 pangkat 2 itu 16. Berarti 36 tambah 16, 52. Oke, sehingga jawaban dari soal nomor 3 adalah C52. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4. Jika 16 log 27 sama dengan A, maka 9 log 2 adalah... Oke, untuk menjawab soal seperti ini, kita patokannya adalah yang ditanya. Yang ditanya ini namanya basis, ini numerus. Ini basis, ini numerus. Ini pada materi logaritma. Oke. Numerusnya 2, sementara 16 itu bisa berubah menjadi 2 pangkat berapa. Kemudian 27 dengan 9, itu basis yang terkecilnya adalah 3. Jadi kita rubah 16 log 27 itu menjadi 2 pangkat 4 log 27 3 pangkat 3 sama dengan A. Oke. Ini berdasarkan sifat logaritma. Berdasarkan sifat logaritma, A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N dibagi M, N per M dikali A log B. Oke, sehingga bentuk ini bisa kita rubah menjadi 3 per 4 kali 2 log 3 sama dengan A. Sehingga 2 log 3 sama dengan A dibagi 3 per 4. Sehingga 2 log 3 itu sama dengan, oke kita balikkan, jadi 3 per 4 kalau dibagi, kalau dikali berarti 4 per 3, berarti 4A per 3. Oke. Sekarang di soal itu 2 itu sebagai numerus, sementara yang diketahui 2 itu berada di basis. Maka untuk merubah 2 ini letaknya menjadi numerus, kita menggunakan sifat logaritma B log A itu sama dengan 1 per A log B. Jadi 2 log 3 itu bisa berubah jadi 3 log 2 dengan cara hasil ini kita balikkan. Berarti 4A per 3 itu menjadi 3 per 4. Oke.
sudah kita dapatkan hasil paling sederhana dari yang diketahui. Kemudian selanjutnya kita akan mengolah bentuk yang ditanya. 9 log 2 sama dengan, oke, 9 yang kita rubah menjadi yang paling sederhana, yaitu 3 pangkat 2 log 2. Oke. Kemudian sama-sama memakai sifat yang ini, berarti 3 pangkat 2, ini 2 pangkat 1. Sehingga kita rubah menjadi N per M, berarti 1 per 2 kali 3 log 2. Oke, berarti setengah dikali 3 log 2 tadi kita udah dapat 3 per 4A. Sehingga 1 kali 3 itu 3, 2 kali 4A berarti 8A. Jadi jawaban dari 9 log 2 adalah 3 per 8A. Jadi jawaban dari soal nomor 4 adalah E, 3 per 8A. Soal yang kelima, jika segitiga ABC siku-siku di B, besar sudut A sama dengan 2 kali besar sudut C, dan AC sama dengan 50, maka keliling dari segitiga ABC adalah A, 25 dikali dengan 3 tambah akar 3, B, 25 dikali dengan 4 ditambah akar 3, C, 25 dikali dengan 5 ditambah akar 3, D, 25 dikali dengan 6 ditambah akar 3, dan E, 25 dikali dengan 7 ditambah akar 3. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita akan memakai konsep perbandingan trigonometri. Di mana ada misalkan ada segitiga sisiku di sini, kemudian ada sudut alfa. Ini yang namanya sisi depan sudut, ini sisi samping sudut, dan yang ini adalah sisi miring. Kemudian perbandingan trigonometri itu ada sin, ada cos, ada tangen. Oke. Kalau sin itu depan banding miring, atau supaya lebih gampang mengingatnya memakai sin demi. Kalau cos sami, samping miring. Tan itu desa, depan samping. Oke, jadi untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan perbandingan trigonometri. Oke, yang pertama, kita harus tahu dulu berapa sudut A dan sudut C. Untuk mencari sudut A dan sudut C, kita menggunakan konsep jumlah semua sudut. Oke, kita tahu dalam satu segitiga itu jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Kemudian besar sudut A, karena diketahui sudut A itu sama dengan 2 kali sudut C, berarti sudut A kita ganti dengan 2 sudut C. Ditambah sudut B itu karena dia siku-siku, berarti 90 derajat. Ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kemudian 2 sudut C ditambah sudut C itu jadi 3 sudut C. Sama dengan 180. 90-nya kita pindahin ke kanan jadi kurang 90 derajat. Berarti 3 kali sudut C itu sama dengan 90 derajat. Berarti besar sudut C sama dengan 90 dibagi 3, berarti 30 derajat. Oke, kita dapat besar sudut C-nya 30 derajat. Jika sudut C 30 derajat, berarti sudut A-nya adalah 60 derajat. Karena sudut A itu 2 kali besar sudut C. Oke, kalau dua sudutnya udah diketahui, kita menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Kita memakai konsep sin. Jadi, misalkan sin 30 atau sin C. Oke, kita misalkan dulu AB itu kita misalkan Y, BC kita misalkan dengan X. Oke, berarti sin 30 itu sama dengan sin itu depan banding miring. Jadi kalau sudut 30 depannya adalah Y, miringnya 50.
Oke, sin 30 itu sama dengan setengah Y per 50. Berarti Y sama dengan 50 kali setengah. Atau 50 dibagi 2, berarti 25. Oke, jadi kita mencari X bisa menggunakan sin, bisa juga menggunakan sin tapi menggunakan sudut 60. Bisa juga menggunakan sudut 30 tapi kita memakai konsep cos. Oke, kita pakai aja konsep cosnya. Jadi cos 30 derajat sama dengan sisi samping banding sisi miring, berarti X banding 50. Cos 30 itu setengah akar 3 sama dengan X per 50. Jadi X sama dengan 50 dikali setengah akar 3. 50 kali setengah itu 25 kali akar 3. Berarti X-nya itu 25 akar 3. Sehingga keliling dari segitiganya adalah AB tambah BC tambah AC. AB-nya itu sama dengan Y. Y kita dapatkan tadi 25. BC-nya sama dengan X. X kita dapatkan tadi 25 akar 3. AC-nya 50. Oke, ini tidak bisa dijumlahkan dengan ini karena yang BC itu ada akar 3-nya, berarti 25 dengan 50 kita jumlahin. Berarti 75 ditambah 25 akar 3. Karena ini tidak ada di pilihan, berarti kita akan keluarkan 25-nya. Berarti 25 kali 25 kali berapa akar 75? Berarti 25 kali 3 ditambah 25 kali berapa agar 25 akar 3 berarti dikali akar 3. Sehingga jawaban dari keliling segitiganya adalah 25 dikali dengan 3 ditambah akar 3. Jawaban dari soal nomor 5 adalah A. 25 dikali dengan 3 ditambah akar 3. Oke, sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga adik-adik dapat mengambil ilmunya untuk diaplikasikan pada saat tes SNBT nanti. Semoga adik-adik dapat lulus ke perguruan tinggi favorit melalui jalur SNBT. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.